Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini saya diberikan tema khusus tentang apa? Bulan Ramadan adalah bulan back to masjid. Nah, itu temanya. Bapak pandai nggak bahasa Inggris? Apa bahasa Inggrisnya? Back to masjid. Balik itu kemana? Berarti selama ini Bapak kemana? Kan balik itu berarti kan sesat habis itu balik lagi kan. Back to masjid itu temanya. Makanya tak pakai slide, tapi kalau kajian rutin pakai slide. Ini enggak pakai slide, pakai Al-Quran aja ya Pak ya. Nanti Bapak baca nanti surah At-Taubah ayat 17, 18, 19. Cukup jadi panduan insyaallah. Pak Ibu, masjid itu artinya adalah berasal dari kata sajada yasjudu sajadatan. Kemudian nanti apa tuh fiil makannya apa? Masjid. Sajada yasjudu sajadatan wa masjadan fahuwa sajidun. Usjud la tasjud masjidun masjadun. Ai gitu kan ya. Pak paham itu? Sajada fi'il madi yasjudu fi'il mudhari sajadatan masdar. Usjud fi'il amar la tasjud fi'il nahi. Masjid masjidun fi'il makan fi'il zaman fi'il fi'il alat. Nah gitu aja misjad. Itu Pak. Sajadah telah sujud, yasjudu sedang sujud. Bapakku kemana-mana aja perginya. Udahlah, jangan nyanyi. Dah gitu ya. Itu sujud itu artinya apa? Masjid itu adalah tempat sujud. Jadi kenapa kok disebut masjid? Karena itu adalah tempat ibadahnya kaum muslimin. Kalau gereja tempat ibadah kaum Kristen. Nah, tempat masjid itu untuk kaum muslimin. Artinya orang sujud itu menundukkan dirinya. Kan di masjid juga ada tempat duduk kan, Pak ya? Duduk-duduk kan? Kenapa enggak disebut dengan maq'adun? Tempat duduk. Kenapa dipilih masjidun? Tempat sujud. Padahal ketika kita sholat itu apakah kita sujud saja? Tak, kita berdiri. Kita juga berdiri. Harusnya masjid juga disebut dengan maqam. Makam juga ada ya, masjid, nama masjid Maqamu Ibrahimah Musalla. Tempat berdirinya Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Nah, jadi nama lain dari masjid apa? Musalla. Musalla itu adalah tempat sholat. Jadi kalau ada tempat yang dijadikan untuk sholat maka namanya musalla. Berarti masjid juga namanya musalla. Cuma dalam istilah orang Indonesia musalla lebih kecil daripada masjid. Nah, habis masjid ada nama lain namanya masjid jami. Masjid apa namanya? Masjid jami. Jami itu artinya apa? Tempat didirikan Jumat. Masjid berkumpul, tempat didirikan Jumat. Atau masjid jami itu adalah masjid pemersatu. Seluruh Viladago masjid jaminya adalah Masjid Al-Kausar. Itu masjid jami namanya itu. Tapi kalau dikelola oleh pemerintah, berada di dekat jalan raya, maka disebut masjid raya. Kan orang istilah Indonesia banyak istilahnya. Cuman di Arab cuma dua aja salahnya, masjid atau musalla. Di Indonesia banyak, masjid jami lah, masjid raya lah, masjid apa lagi? Masjid Agung lah. Masjid Agung itu dikelola oleh Sultan Agung. Enggak tahu saya. Itu buat-buat aja, nanti saya cari Google maksudnya apa itu Masjid Agung. Masjid Agung itu mungkin masjid yang besar, bisa tertampung
Ribuan bisa jadi begitu. Masjid apa tuh? Masjid Nasional Indonesia. Masjid apalah namanya itu Pak ya, Pak buat aja lah itu nama masjidnya. Jadi itu Pak ya, nama-nama masjid atau istilah-istilah masjid. Baik Pak. Pak, masjid itu juga dulu awalnya bukan namanya masjid, tapi namanya baitun. Apa namanya Pak? Baitun. Contohnya al-masjidun, bukan masjid Pak. Pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah Baitul Ma'mur. Apa namanya Pak? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di mana Pak? Di atas. Oh itu Baitullah tuh Pak. Baitul Ma'mur itu artinya di atas tuh. Di langit ketika apa tuh? Ketika malaikat tawaf di Baitul Ma'mur dilihat oleh Nabi Adam alaihi salam, masuk malaikat ke Baitul Ma'mur kayak Ka'bahnya di kita Pak. Mereka masuk setiap hari 7.000, kemudian tidak akan keluarlah lagi. Setiap hari berapa Pak? 7.000, nggak keluar lagi. Itu tempat mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Masuk. Pas ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, Nabi Adam ingin taubat, maka minta kepada Allah dibangunkan masjid pula. Maka Allah tunjuk masjidnya lurus, Baitul Ma'mur lurus ke bawah, ke mana? Ke Baitullah. Baitullah itu di mana Pak? Makkah. Kan? Habis itu dibangun oleh Nabi Adam masjid Baitullah. Habis itu Nabi Adam tidak merasa cukup dengan bangun satu masjid. Nabi Adam bangun satu masjid lagi, agak jauh sedikit. Namanya Baitul Maqdis. Apa namanya Pak? Baitul Maqdis. Agak jauh sedikit dari masjid yang disucikan, atau nama lainnya Masjidil Aqsa. Siapa yang bangun? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun? Nabi jawab, Masjidil Haram, Ka'bah. Siapa yang bangun? Nabi Adam alaihi salam. Bukankah yang bangun itu Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Muhammad? Wa idz yarfa, ingat ayat Al-Qur'an, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasinya. Meninggikan pondasi berarti sudah ada belum masjidnya? Sudah. Terus ditinggikan berarti hanya melanjutkan. Dulu sudah ada. Kenapa? Hancur dulu habis banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Pak, banjir-banjir ini bisa habis rumah kita nih. Saya lihat di grup kan, banjir. Enggak boleh disebut sini ya. Enggak boleh disebut sini. Takut Pak ya? Dalam tahu lah. Takut juga saya. Udahlah, lanjut aja lah Pak. Saya jadi gemetaran kalau begini-begini. Tapi hati-hati, tanggulnya diapain Pak? Tanggulnya diapain Pak? Diperbaiki. Kan kasihan yang sebelah mana? Sebelah sini. Bapak enggak lihat grup? Kayaknya Bapak enggak punya grup kayaknya nih. Punya grup WA kan? Pak Wendy punya grup kan? Ini. Tahu kan? Makanya kalau banjir itu memang menghancurkan. Habis itu apa Pak? Saya sampai di mana tadi itu? Sampai di mana tadi? Baca Nabi Nuh. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, masjid yang kedua dibangun apa? Nabi Muhammad jawab apa? Masjidil Aqsa. Siapa yang bangun? Nabi Adam alaihi salam. Bukankah yang bangun itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersama halnya seperti Masjidil Haram. Yang bangun awalnya adalah Nabi Adam alaihi salam untuk taubat kepada Allah atas satu dosanya, atas satu kesalahannya. Untuk taubat kepada Allah bangun berapa masjid? 2 masjid. Masjidil Haram, habis itu Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jawabannya 40 tahun. Berarti Nabi Adam taubatnya berapa Pak?
40 tahun dengan cara membangun 2 masjid. Bapak ada berapa kali berdosa? Jawablah biar cepat lah. Berapa kali dosa? Setengah bro. Nggak sama seperti Nabi Adam. Oh hebat Bapak ya, Masya Allah. Hebat, Masya Allah. Itu Nabi Adam untuk taubat satu kesalahan 2 masjid dibangun 40 tahun lamanya. Jadi kalau taubat itu serius. Jangan taubat itu begini aja. Ya Allah, kalau kau terima taubat terimalah. Kalau enggak lah terserah kau. Enggak pula cara begitu taubat. Serius taubat itu. Ya, Nabi Adam serius gak Pak? Serius. Serius Nabi Adam itu taubat. Nah, baik Pak. Baitun. Nama apa Pak? Baitun. Baitun itu berasal dari kata bata yabitu. Baitun atau mabitun. Arti mabit, Pak tahu mabit? Mabit itu apa? Tempat menginap. Masjid itu adalah tempat menginap. Maka masjid itu kalau pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid itu adalah tempat orang-orang yang tidak punya tempat tinggal untuk menginap, mabit. Jadi kalau kita panjangkan nanti Pak, bisa kita melacak bagaimana sebenarnya fungsi masjid yang sebenarnya didirikan Nabi. Coba lihat, sebenarnya mabit itu kan juga artinya tempat yang tenang Pak. Tempatnya apa? Tenang. Masjid tempat yang tenang. Kalau datang orang ke dalam masjid maka hatinya tenang. Saya yakin sebentar lagi Pak tidur Pak. Saking tenang ya kan? Tidur serius. Kalau di rumah sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Diganggu sama istri, diganggu sama anak. Kalau di sini ada AC, tidur. Apalagi didongengin begini, tambah tidur. Tempat yang tenang, Pak. Mabit itu baitun itu artinya apa, Pak? Tempat yang tenang. Tempat yang tenang, Pak. Baitun. Dulu Nabi Muhammad, coba lihat, Pak. Bagaimana Nabi membangun umat itu diawali dari mana, Pak? Dari masjid. Nabi di Makkah tidak bisa membangun tempat ibadah, ya kan? Tidak bisa kan? Habis itu hijrah ke Madinah, belum sampai lagi di Madinah, agak di pinggir Madinah baru Nabi sampai di daerah namanya Quba. Nabi bangun sebuah masjid namanya Masjid Quba. Al-Masjidun ussisa alat taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, untuk takut kepada Allah dibangunlah Masjid Quba. Itu hari Senin Nabi sampai di mana? Di Masjid Quba. Nabi menginap di Quba itu 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas Jumat pagi jam 10 Nabi Muhammad berjalan dari Quba ke Madinah. Di tengah jalan datang perintah Allah untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Nabi Muhammad berada di Bani Sulaim, Bani Salim atau Bani Sulaim, ya kan? Di sebuah daerah perkampungan suku Bani Sulaim. Nabi diperintahkan sholat Jumat. Nabi sholat Jumat di situ dengan sahabat-sahabatnya, ada yang menjemputnya. Maka didirikan pula nanti di sana namanya Masjid Jumat. Siapa namanya? Didirikan masjid. Ada 2 masjid. Habis itu jam 2 Nabi sampai di Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi jam 2 sampai. Terus Nabi lihat, yang pertama Nabi lihat itu apa? Tanah. Untuk apa, Pak? Bangun masjid. Milik siapa tanah ini? Orang mengatakan Sahal dan Suhail, 2 orang anak yatim. Panggil anak tuh. Pasti panggil, nak, jual tanahmu ini anak ya untuk bangun masjid. Apa kata anak itu? Tak usah dijual ya Rasulullah, ambil aja lah untuk bangun masjid. Padahal dia anak yatim, Pak, usianya paling-paling 10-12 tahun, ya kan? Masih anak yatim 2. Maka di semenjak itulah dikenal dengan wakaf tanah. Wakaf apa namanya? Wakaf tanah. Apa kata Nabi? Tidak, tidak. Kau kan anak yatim. Kalau kau ambil saja tanahmu ini, nanti kau makan pakai apa? Baik, aku beli. Dibeli sama Nabi dengan duitnya, dicukupkan dengan duit Abu Bakar. Di situ nanti kita mengenal dengan wakaf melalui uang. Wakaf melalui duit. Tadi kan wakafnya tanah.
anak yatim tadi, tapi diganti sama Nabi dengan wakaf melalui. Bapak paham gak nih? Paham gak? Itu begini aja. Wakaf paham kan? Kan boleh wakaf melalui duit kan? Boleh gak Pak? Boleh wakaf melalui duit. Jadi sekarang nggak wakaf, kalau Bapak bilang wakaf harus tanah sekian hektar, ndak. Cukup dengan 10.000. Nanti duit Bapak tuh dilewatkan untuk beli wakaf tanah gitu. Itu namanya wakaf melalui duit. Kalau bahasa istilah itu wakaf melalui apa? Bahasa istilah kita? Terserah Bapak lah, carilah istilahnya nanti itu. Kiris atau apalah. Wakaf itu kan wakaf. Setelah itu dibeli Nabi, besok pagi baru Nabi bangun Masjid Nabawi. Berarti dalam waktu 6 hari Nabi Muhammad bangun berapa masjid? 3. Masjid Kuba, Masjid Jumat, Masjid Nabawi. 3 dibangun masjid. Bapak ada berapa masjid Pak bangun? 10 tuh. Bangun masjid Pak. Tujuannya Bapak, sebenarnya masjid Nabi tahu. Karena masjid itu adalah rohnya umat. Rohnya apa Pak? Rohnya umat. Enggak ada masjid, maka ibarat umat itu tidak punya roh. Rohnya umat. Maka di mana-mana Nabi Muhammad kalau ada buat masjid. Bapak lihat, pada masa Umar bin Khattab masjid sudah 4.000 banyaknya. Berapa masjid masa Umar? Kan Rasulullah, Abu Bakar, habis itu Umar. Pada masa Umar saja berapa ribu masjid? 4.000. Di Indonesia sekarang berapa masjid? Pak tebak-tebak aja lah. Saya udah baca kemarin tuh. Saya sebelum ceramah saya baca dulu. Jurnal-jurnal saya baca. Di Indonesia ini masjid sebanyak 800.000 paling kurang. 800.000 paling kurang. Itu di Indonesia tuh. Baiklah, kita ceramah tentang apa nih Pak? Masjid ya. Back to masjid. Masjid itu adalah tempat yang tenang, yang nyaman. Coba lihat pada masa Nabi, apa fungsi masjid? Kenapa masjid didahulukan dibandingkan rumah Nabi sendiri? Nabi kan belum bangun rumah. Nabi numpang dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi yang pertama dibangun Nabi apa? Masjid. Karena itu adalah rohnya umat. Kalau ada masjid maka umat akan terkontrol. Kalau nggak ada masjid, umat liar umat itu. Maka masjid, semua aktivitas pada masa Nabi disentralkan di mana? Masjid. Tempat sholat mana? Masjid. Tempat belajar? Masjid. Tempat mendiskusikan negara? Masjid. Tempat pusat pemerintahan? Masjid. Benar nggak Bapak? Sebut-sebut aja, benar nggak ini? Benar kan? Dulu kan pada masa Nabi, kan Nabi kalau istana Nabi di mana Pak? Masjid. Kalau ada tamu dari jauh, Nabi terimanya mana? Masjid. Karena rumahnya kecil, ya kan? Kalau ada masalah ekonomi, di mana dibangun? Masjid. Dulu Masjid Nabawi itu kalau di belakangnya dulu itu kan dulu ngadapnya ke sana Pak ya, belakang ya, ke Baitul Maqdis. Pak paham nggak nih? Terbayang nggak? Dulu ngadapnya ke Baitul Maqdis, sebelah belakang situ. Di depan situ dulu ada pasar namanya Pasar Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Habis itu di sana banyak sekali tipu-tipuan. Nabi Muhammad nyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membuat pasar lagi di sebelah kiri masjid sini. Namanya pasar apa? Kaum Muslimin. Akhirnya pasar Bani Qainuqa Qainuqa redup karena banyak tipuan, di situ ramai. Itu yang membuat Bani Qainuqa benci betul dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka nanti berperang dengan Nabi dan mereka terusir dari Madinah. Singkat cerita begitu, di tahun ketiga Hijriah. Setelah pindah mihrabnya ke sana, maka berarti pasar di mana? Sebelah kanan lagi. Pasar Bani Qainuqa Yahudi di mana? Di belakang lagi. Kan gitu jadinya Pak ya? Gitulah. Jadi pusat ekonomi di mana Pak? Masjid. Kan tahu Pak tuh. Kalau ada nanti melatih memanah, berkuda, apa lagi? Berlatihan perang, di mana? Masjid.
Masjid, Pak, masjid. Bukan di dalam ini maksudnya, bukan di sini orang latihan enggak, tapi di sekitar masjid. Tapi sentralnya masjid. Sentralnya masjid. Makanya Pak lihat, itu Nabi Muhammad tuh kalau ada latih kuda segala macam. Kalau ada orang miskin, tidurnya di mana? Masjid. Orang ahli sufa nama tasawuf, ahli sufi, orang sufi, masjid. Habis itu apa lagi? Kalau dulu Pak, di hari Jumat itu kasus apa tuh, cara Nabi menyelesaikan masalah masyarakat. Di hari Jumat kan kumpul. Jumat itu hanya berkumpul. Nabi itu biasanya mengatakan apa? Siapa yang sakit? Ini dokternya. Jadi semuanya kumpul di masjid. Dokter ada di masjid. Orang sakit ke masjid, disatukan. Ini dokter, ini obat dia, sembuh. Yang nggak punya pekerjaan, kumpul di mana? Masjid. Besok dapat kerjaan baru. Yang belum dapat jodoh, masjid juga. Siapa yang belum dapat? Angkat tangan. Udah dapat semua. Belum dapat jodoh, kemana Pak? Masjid. Disatukan nanti dapat jodoh. Pokoknya menyelesaikan masalah umat di mana? Masjid. Mempersaudarakan muhajirin dan ansor di mana? Masjid. Pokok pusatnya intinya sebutlah semua kegiatan Nabi dulu di mana letaknya Pak? Masjid. Tempat ini ya tempat sholat, tapi di sekitarnya digunakan semua untuk masjid. Dan itu yang dilakukan oleh khalifah-khalifah berikutnya, termasuk dinasti-dinasti berikutnya. Bapak bacalah. Khalifah Bani Umayyah pertama datang ke Damaskus membangun masjid namanya Masjid Umawi. Situ pusatnya. Habis itu baru banyak-banyak perumahan segala macam, banyak-banyak sentral baru seluruh dibuat. Kemudian kalau di Baghdad namanya Masjid Baghdad. Nanti Umawi nanti pindah ke Spanyol, dibangun sebuah masjid namanya Alhambra, masjid besar. Itu di Spanyol tuh Pak. Spanyol ada masjid. Habis itu sebutlah apa aja semuanya Bapak masjid. Turki masjid biru dibangun. Pokoknya Hagia Sophia, kan Hagia Sophia itu dulu kerajaan itu pusat bangun masjid di situ. Pokoknya Pak, seluruh peradaban kalau dimulai dengan masjid maka Bapak bagus, mulainya bagus, maju dia. Sekarang karena sudah modern dunia ini, maka satu-satu lepas dari masjid. Pusat pemerintahan enggak di masjid, jauh sana. Habis itu pusat ekonomi pindah lagi. Sekarang udah mulai lagi, tapi sedikit. Tapi Pak, enggak. Kalau dulu Pak, lepas sekarang masjid sekarang seolah hanya tempat apa Pak? Pak sholat doang. Pas kita bicara tentang politik kata sebagian orang, jangan ngomong-ngomong politik di masjid ya, karena politik itu kotor, gitu kan? Politik itu apa? Kotor. Nggak boleh bangun politik di masjid. Sebenarnya bukan politik yang kotor, dia yang kotor karena caranya tidak baik. Kalau dulu partai itu satu, partai namanya Partai Nabi Muhammad SAW, nggak ada partai lain. Kita ini kan partainya banyak asasnya. Kalau asasnya asasnya masjid pasti nggak akan bermasalah. Tapi karena asasnya banyak, semuanya akan masuk, maka dikeluarin aja semuanya. Kan itu Pak ya? Pak paham gak nih? Agak berat nih. Paham? Udah mulai tidur ya? Terus saya mau nyampaikan apa nih sebenarnya? Pokoknya tentang masjid lah. Sekarang udah lepas. Bagaimana Bapak bisa mengembalikan masjid ke fungsi dulu seperti dulu Nabi Muhammad, baru Bapak disebut dengan memakmurkan masjid. Ini cita kita nih, ayat Quran Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Biar kelihatan ngaji Pak ya. Kita baca ayat Quran ya kan? Ayat Quran. Surah apa Pak? At-Taubah ayat 17, 18, 19. Bapak sering baca ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, bayar zakat, walam yaksha illallah, tak takut hanya kecuali kepada
Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak suratnya. Sesungguhnya masjid ini harus dimakmurkan. Gimana cara makmurkannya, Pak? Beriman. Habis itu Pak? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dirikan sholat, bayarkan zakat, tidak takut hanya kepada Allah. Itu cara memakmurkan masjid, Pak. Jadi cara memakmurkan masjid itu beberapa contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak makmurkan masjid, begitu caranya memakmurkan masjid. Kembalikan masjid kepada fungsinya. Bagaimana? Semua hal ada dalam masjid. Itu cara memakmurkannya. Terus Pak, begini. Ada ndak kira-kira orang, kita Pak ya? Ada ndak kira-kira, ada kan tagline masjid kita? Tunggu loh. Tagline masjid kita apa Pak? Kemarin disebutkan sama ketua yayasan kita, tagline-nya apa Pak? Pertama apa? Ayolah Pak, Berma. Pertama apa Pak? Yayasan ketua sebutlah Pak yayasan apa? Yayasan pasti hafal nih ketua yayasan. Tolonglah Pak gimana? Apa yang pertama Pak? Saya lupa ingat. Pendataan. Apa dulu Pak? Data. Itu tagline masjid itu kan? Didata dulu masyarakatnya. Dulu Pak, masjid itu namanya bukan nama bernama masjid itu dulu. Bukan Al-Hidayah, bukan apa? Jabar Rahmah, itu enggak bernama dulu masjid itu. Asli itu dulu enggak bernama masjid itu. Dulu masjid itu dia dinamakan dengan nama tutorialnya. Tempatnya. Misalnya ini, Masjid Alam Asri 3. Gitu Pak. Dia tutorial. Kalau di kampung mungkin namanya Masjid Parakan. Di Parakan gitu Pak ya. Masjid Pamulang. Masjid Raya Pamulang Pak ya. Kan jalan raya tuh. Itu berarti dia ruang lingkupnya Pak. Seluruh jalan tuh dia lengkap Pak. Itu dulu Pak. Nama masjid itu adalah nama tempat. Kayak Nabi Muhammad kan masjid. Nama ya Nabi karena masjid Nabi kan. Tapi di Kuba contohnya. Masjid apa? Ruang lingkupnya apa Pak? Kuba. Itu kan. Dulu kayak gitu namanya. Pokoknya Pak, gimana cara pendataannya? Ya gitu aja supaya tidak tumpang tindih. Nanti siapa yang akan diambil zakatnya, kepada siapa yang disalurkan, siapa yang perlu diobati, siapa yang perlu dinikahkan, tutorialnya yang mana Pak? Ya dinamakan itu. Dinamakan itu. Maka perlu ada namanya apa? Pendataan. Apa namanya Pak? Pendata. Didata semuanya. Bapak ini harus mau didata. Nama siapa? Umur berapa? Itu kan? Pekerjaan apa? Duit berapa? Berapa zakatnya? Disebut itu. Duit berapa? Berapa zakatnya? Gitu Pak ya? Berapa zakatnya? Habis itu anak berapa? Istri berapa? Sebut. Istri berapa? Habis itu apa? Bapak sholat enggak? Bapak bisa baca Quran enggak? Bapak sholatnya kemana? Ke masjid atau di rumah? Anak-anak Bapak bisa sholat enggak? Bisa baca Quran enggak? Bisa. Disebutkan semua. Karena masjid itu tujuannya adalah untuk tunduk kepada Allah. Kemudian semuanya masuk dalam surga. Itu didata satu-satu tuh Pak. Ketahuan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Yang kaya didatangi minta zakatnya, minta sedekahnya, minta infaknya. Yang miskin didatangi dikasih zakat dan infaknya. Akhirnya masalah jadi selesai. Itu awalnya Pak. Nabi dulu didata. Masyarakat didata nggak sama Nabi Pak? Didata. Nabi tahu mana orang yang itu Pak. Setiap Nabi Muhammad habis sholat itu Pak, Nabi Muhammad habis sholat, Nabi Muhammad ngapain Pak? Menghadap ke belakang. Asyahidu fulan, asyahidu fulan. Si fulan mana? Si fulan mana? Si fulan mana? Kalau dia sakit kami jenguk, kata Nabi. Berarti Nabi kenal seluruh jemaahnya. Itu didata dulu Pak. Awalnya dari data itu. Datanya bisa dengan secara rinci. Nanti bermasalah nggak dia dengan keluarganya, dengan istri, dengan anaknya? Apa permasalahannya? Nggak bisa dia sholat. Takut dia datang malu, dia datang ke masjid. Kita datangi, ajari dia sholat. Kalau nggak bisa baca Quran, kita datang kepada mereka. Kemudian kita ajarkan Quran. Gitu caranya. Di masjid itu. Ya, Bapak lihat nggak model-model masjid yang sudah dikembalikan fungsinya dalam masjid? Apa contohnya Pak? Masjid apa? Pak paling terkenal sama Pak sekarang? Juga kalian kan begitu kan? Kan gitu kan?
Juga Korea luar biasa kan? Bagaimana dia ngelola masjid? Coba dia kembalikan dikit-dikit. Ini sebenarnya masjid ini berupa model pemerintahan kecil nih Pak. Serius Pak. Dia ada apanya Pak? Ada imamnya nih. Imam besarnya Pak Haji. Dia model pemerintahan kecil ya. Betul nggak pemerintahan kecil nih Pak? Iya, model pemerintahan kecil ini. Pemerintahan kecil nih. Ada imamnya yang harus diikuti. Ini model pemerintahan kecil nih. Dari dulu pemerintahan besar ini Pak. Dulu di sinilah yang imam, di sini pula yang jadi kepala pemerintah. Jadi harusnya kalau kata orang kan harusnya yang jadi kepala pemerintah yang hatinya tunduk kepada Allah, siapa dia? Imam masjid. Makanya besok angkat saya jadi presiden. Gitu caranya Pak, biar tenang. Kalau nggak bisa imam bagaimana caranya? Kan begitu kalau idealnya. Kalau dulu kan ideal, benar nggak Pak? Jawablah biar cepat. Nah, benar nggak? Iya benar itu, benar itu. Kenapa Pak? Langsung jadi presiden? Bukan ya. Oh pindah. Kiranya presiden. Habis Pak, yang pertama itu tagline-nya Bapak pendataan. Habis apa Bapak? Pelayanan, dilayani. Masyarakat itu dilayani. Itu fungsi masjid Pak, dilayani. Masyarakat. Apa yang dia butuhkan? Yang kaya kan membutuhkan apa Pak? Tempat zakat kan? Yang miskin kan butuh zakat. Dilayani semuanya, diayomi. Ayo sini. Itu gunanya masjid. Baru setelah itu yang ketiga, Pak Imam, pemberdayaan, diberdayakan. Bapak bisa apa? Bapak bisa apa? Bapak bisa. Begitu cara baru masjid kembali kepada fungsinya. Baru itu disebut dengan memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu dua hal yang perlu dimakmurkan. Yang pertama fisiknya, yang kedua non fisik. Fisiknya apa? Kalau seandainya masjid ini ada kekurangan, kita bangun. Misalnya rasa-rasa apa rasanya? Sempit. Kita apain Pak? Kita lebar. Rasa-rasanya panas. Kita kasih AC. Rasa-rasanya butuh tempat dulu tuh rumah sakit juga Pak. Pada masa Nabi rumah sakit di masjid. Tawanan di mana? Tawanan. Penjara di mana? Jawab cepat Pak. Di mana? Masjid. Itu kan setiap tawanan Badar itu di mana diikat? Di mana diikat? Di masjid Pak. Diikat di masjid. Dia orang lewat sholat nampak sama dia, tergugah hatinya. Kemudian dia masuk penjara. Itu dalam Islam bukan di bawah tanah, bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi membuat hatinya tergugah. Dulu begitu Pak. Makanya kalau ada kriminal, Bapak taruhnya di mana? Masjid. Biar ini sholat di masjid. Pokoknya semuanya Pak masjid Pak. Serius Pak. Masjid semuanya. Biar hati tergerak. Kenapa Pak? Kisos juga di masjid. Masjid Kisos. Masjid juga Pak. Masjid. Pokoknya sentral. Bukan di dalam ini maksudnya ada di sekitar masjid. Latihan pedang, memanah juga dari sekitar masjid. Kalau anak-anak mau diajak main pada masa Nabi di mana? Masjid. Main sini, main masjid. Main karate masjid. Pokoknya masjid. Cuman ya jangan misalnya bunga di tempat bukan di tempat tempat sholat kemudian jadi kotor, enggak. Tapi kalau seandainya Bapak tidak mengotori tempat ini dan aman dari kotoran, Bapak melakukan kegiatan apa silahkan. Seperti kita ceramah ini, kotor enggak Bapak nanti? Kotor enggak? Boleh berarti di sini. Tapi kalau Bapak main kuda di sini camana, koyak-koyak lah dia. Itu beda-bedakan ya. Pokoknya tempat yang kira-kira nggak mengotori maka boleh. Paham nggak Pak? Pokoknya kalau ingin main kuda ya di luar-luar tuh muter-muter main kuda. Main mancing. Sekitar situ buat bola nanti. Dulu Nabi Muhammad terus tempat makan di mana? Tempat makan dulu di mana? Tempat makan masjid. Berarti buat kafenya. Ya kan? Nikah masjid. Itu Pak ya. Pokoknya semuanya lah Pak. Pokoknya sentralkan masjid. Karena masjid itu apa? Adem. Saya sampai tadi 3 tagline kita apa tadi ya Pak? Pendataan dimulai dari didata. Habis data apa Pak? Dilayani. Habis saya itu baru diberdayakan. Cuman kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Qurtubi, orang-orang yang memakmurkan masjid kan sudah disebut sama Allah nih. Tapi kata Imam Al-Qurtubi ada 4 syarat bagi orang yang membangunkan masjid.
Yang pertama, niat harus ikhlas. Ada 4, Pak. Syarat orang masuk untuk membangunkan masjid. Pertama, Pak, niat harus ikhlas. 1. Yang kedua, tahu fungsi masjid. Itu kata Imam Qurtubi. Maksudnya tahu fungsi masjid itu yang sudah saya sampaikan tadi. Masjid itu berfungsi untuk segala. Kalau sebut itu kan, nah, itu tahu fungsi masjid. Habis yang ketiga, visi misinya harus satu. Itu kata Imam Qurtubi, itu udah jauh dia tuh, Pak. Orang udah jauh dulu, Pak. Udah tahu dia bagaimana cara membuat masjid bagus. Ulang lagi. 1 apa tadi? Ikhlas, anak Allah. Yang kedua, tahu fungsi masjid. Yang ketiga, visi misinya harus satu. Kalau kita ngurus sama-sama, visi misinya Bapak satu semua. Tapi kalau satu ke sini, satu ke sana, gimana jadinya? Harus satu. Satu lagi apa yang terakhir? Yakin bahwa Allah pasti akan bantu. Karena ini rumah Allah nih, Pak. Ini bukan rumah pribadi, rumah Allah. Kalau rumah Allah, siapa yang mencintainya, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak, kalau ada di masjid kekurangan, contohnya kerannya patah, Bapak jangan mencak-mencak sama DKM, jangan mencak-mencak sama ketua yayasan, jangan mencak-mencak sama marbot. Bapak melihat keran itu patah, berarti Allah menyuruh Bapak untuk memperbaiki. Ini keran patah, habis itu marah-marah. Mana ketua DKM? Mana? Apa kerjaan dia? Tidak begitu caranya. Bapak apain? Bapak perbaiki, ganti sendiri. Setiap orang yang berwudu dari keran itu, maka Bapak dapat pahalanya. Bapak dapat pahalanya. Gitu caranya. Karena ini rumah Allah, bukan rumah pribadi. Tapi karena ada yang mengurusi sekarang. Kalau dulu kan nggak ada yang mengurusi, siapa aja bisa kan. Kalau sekarang karena ada yang mengurusi, tentu Bapak bertanya, Pak, keran itu patah. Tanya boleh DKM, nggak apa-apa. Bertanya boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Pak, ketua DKM, itu kerannya patah. Pak ketua DKM, itu kalau mau diganti, kira-kira model kerannya seperti apa, Pak ketua DKM? Kan ada juga masjid yang supaya rapi, kerannya seragam. Jangan asal beli aja. Satu pendek, satu panjang, gimana susah pula orang. Nggak cocok pula dengan tempatnya kan. Habis itu Pak DKM model apa, model itu. Pak DKM, saya sepertinya nggak sempat untuk memperbaiki. Kalau Pak DKM yang memperbaiki berapa harganya itu? 100.000. Upah pasangnya 50.000. Berarti 150.000. Itu udah bagus kerannya itu kan? Udah bagus. Baiklah Pak ketua DKM, saya kasih aja 200.000, nanti tolong diperbaiki ya. Cakep, begitu caranya untuk rumah Allah. Begitu. Kalau langsung dia bisa pasang, lebih mantap sekali. Kalau ada jam dinding mati baterainya habis, itu tak perlu Pak konsultasi kan tuh. Pada apa model baterainya enggak perlu tuh. Itu enggak perlu seragam baterai itu tuh. Langsung aja cari baterai harga 3.000 pasang. Setiap orang melihat, Bapak dapat pahalanya. Apalagi kalau yang begini. Pak berikan ini. Oh, berbunyi dia. Berarti tandanya sholat. Kok sholat habis? Habis. Belum lagi, Pak. Ya kan kalau berarti tandanya sudah mulai apa, Pak? Mulai azan. Habis itu azan maghrib dia Allah Akbar, berbuka seluruh orang. Dengan gara-gara awalnya marbot hanya melihat apa, Pak? Jam. Habis itu dia azan, dia dapat juga apa? Pahala. Berarti pahalanya ngalir dari yang membeli, dari yang azan sampai kepada masyarakat. Begitu caranya. Jadi masjid itu bukan tempat marah-marah. Masjid itu adalah tempat bekerja sama, visi misi satu. Gitu. Paham gak, Pak? Kalau udah paham pulang kita lagi. Pokoknya kita satukan masjid begitu, Pak. Serius, Pak. Kalau coba, Pak. Ayolah kembalikan masjid itu sebagai fungsinya lagi semuanya. Tapi Pak di ayat sebelumnya Pak baca nih, ayat sebelumnya. Ayat 17-nya. Tadi ayat 18. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidaini ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah orang-orang musyrik itu disebut memakmurkan masjid Allah. Ini apa? Jangan Bapak tersinggung nanti. Tidaklah disebut orang musyrik itu ayya'mura masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Syahidaini ala anfusim. Kemudian mereka seolah menjadi saksi bahwa mereka saya loh sudah memakmurkan masjid. Ulaika habitat a'malum. Amal mereka sebenarnya
Nggak ada habis amal mereka. Wa finnarihum khalidun, dalam neraka mereka kekal. Ini jadi lecutan bagi kita yang ngurus masjid. Maaf nih Pak, tapi harus disebutkan. Ayat ini dia berbarengan. Gini Pak. Pak, tadi yang sebutkan tadi, yang dikatakan kata Imam Qutubi, yang memamurkan masjid itu 4 syaratnya. Ikhlas, tahu fungsinya, habis itu Pak visi misi 1, kemudian yakin Allah akan tolong, apapun masalah Bapak yang ngurus pasti selesai. Karena ini rumah Allah. Nah, terus ini ceritanya begini sebenarnya, asbabun nuzulnya ini gini. Ketika Nabi Muhammad SAW, ketika sahabat-sahabat dan para sahabat itu menawan orang-orang Quraisy, di mana Pak? Di Masjid Nabawi, di perang Badar itu ditawan. Terus terjadilah dialog antara sahabat-sahabat dengan para tawanan itu. Salah satu diantaranya dialognya begini. Kenapa kalian tawan kami? Padahal kami ini adalah orang yang mulia, karena kami telah memakmurkan Masjidil Haram. Di mana Pak? Mekah. Terus dilanjutkan itu, aja'ana siqayatal haji wa imaratil masjid. Kami ini kan yang suka memberi makan minum orang yang berada di Masjidil Haram. Dia suka beri makan, suka beri minum. Betul nggak orang-orang dulu begitu Pak? Bapak pulang semuanya satu-satu, nanti saya gimana nih? Iya Pak, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Itu orang-orang itu dulu suka beri makan minum nggak? Suka beri makan minum nggak? Ya, suka. Asiqawatul haji wa imaratul Masjidil Haram. Kaman amana billah, yang seolah-olah mereka kayak beriman pula kepada Allah dan di akhir, kan itu kan? Wajahidu fi sabilillah la yas'una indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak tunjuki orang-orang yang zalim. Itu ayat itu Pak, disebutkan siapa? Jadi terjadilah dialog antara siapa Pak? Quraisy, orang tawanan Quraisy dengan siapa? Kenapa kalian tawan kami? Kami ini kan memakmurkan masjid Allah, itu kan? Dijawab, datanglah ayat ini. Tidaklah orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Mereka tidak memakmurkan masjid Allah. Semalahan mereka mengotori masjid Allah. Apa yang mereka kotori Pak? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Melakukan kesyirikan di sana, menyembah patung segala macam. Makanya ketika Fathul Mekah itu disebutkan penaklukan yang sangat besar. Kenapa Pak? Karena mengembalikan masjid kepada fungsi awalnya. Apa itu? Ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah. Maka dari ayat ini nanti penjelasan saya baca Pak. Tafsir Hamka, Al-Misbah saya baca itu Pak. Saya baca semuanya. Apa menurut mereka pendapat ini, pandangan ini? Al-Maraghi saya baca semuanya. Pandangannya adalah hati-hati jadi pengurus masjid. Kenapa? Kalau seandainya bukan niat karena Allah, walaupun Bapak bangun masjid ini sebesar-besarnya, kalaupun Bapak banyak melakukan kebaikan di dalamnya, tapi untuk ria, selesai. Bukan dikatakan memakmurkan masjid Allah. Di situ nanti ininya Pak. Apanya Pak? Apanya itu Pak? Teknya itu. Tek, gitu. Pak, ada nggak orang non muslim bangun masjid? Jawablah, ada nggak? Ada orang non muslim bangun masjid mah. Apakah dia disebut dengan memakmurkan masjid Allah? Enggak. Kan membangun fisik tuh, fisik kan membangun masjid itu fisik dan non fisik. Fisik dibangun kan? Tapi apakah dia masuk ke dalam untuk sholat? Enggak. Dia harus beriman kepada Allah, hari akhir, dirikan sholat di situ, bayarkan zakat di situ, takutlah kepada Allah. Itu yang disebutkan memakmurkan masjid Allah. Tapi kalau dibangun, habis dibangun dia pergi. Agak kasar ya Pak, agak aneh Pak. Jawablah sedikit Pak, agak keras ya. Habis dibangun, habis itu dia pergi. Pergi itu maksudnya dia nggak pernah sholat, kecuali kalau dia bangun di tempat lain, kemudian dia memang tempat rumahnya tempat yang lain, dia sholat tempat yang lain boleh. Tapi dia bangun dia nggak sholat. Gimana caranya itu? Apakah dia disebut memakmurkan masjid? Apakah dia nanti dapat petunjuk dari Allah? Itu jawabannya di situ. Jawab apa Pak? Nggak dapat. Nggak dapat petunjuk dari Allah, nggak dapat surga dari Allah. Kan ada kata Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kok makin kesini makin kencang saya. Oh ya. Siapa yang bangun masjid berarti Bapak? Allah bangunkan nanti istana di surga. Ya Rasulullah, kami nggak sanggup bangun masjid gede betul, duitnya banyak. Bagaimana caranya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Au kamis khatiminat thair. Walaupun hanya sebesar apa kau bangun? Sebesar sarang burung saja sudah dapat kau rumah di
surga. Tapi itu dengan penuh apa, Pak? Iman. Tak perlu enggak apa kaloria, Pak? Kaloria, Pak? Jawablah, ha, kaloria. Habis. Habis ya. Habitat a'maluhum. Habis. Makanya apa? Ketika kita mewakafkan diri kita ke masjid, maka yang pertama yang harus ada di hati niat apa, Pak? Ikhlas karena Allah. Itu yang pertama dulu, ikhlas karena Allah. Kalau ada embel-embel di lain daripada itu, Pak, oh, rugi Bapak, rugi luar biasa rugi. Ikhlas karena Allah aja, karena Allah. Walaupun sebenarnya dalam masjid itu boleh enggak yang mengurus masjid dapat apa, Pak? Dapat insentif, boleh nggak, Pak? Bolehlah. Orang kalau dia mengelola zakat kemudian 2,5% harus dikeluarkan untuknya, betul nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh, tapi harus jelas. Harus apa, Pak? Harus jelas. Semua orang harus tahu. Si Anu bagiannya berapa sebulan? Si Anu berapa sebulan? Karena dia kan habis waktunya ngelola ini. Betul nggak, Pak? Jangan main kucing-kucingan di belakang. Kalau main kucing-kucingan di belakang, inilah nanti yang akan menghabiskan amal. Apalagi mohon maaf nih, Pak, kalau ada nanti misal kalau ada yang coba-coba main-main, nah coba-coba main-main, Pak, segala macam. Ini rumah Allah marah nggak kalau seandainya disalahgunakan? Jawablah dikit, Pak, ya enggak? Biar cepat. Nah, Bapak jangan takut-takut. Saya sebenarnya takut juga menyampaikan ini. Ayatnya ini kita baca ini, ya kan? Agak, tapi gimana lagi? Tutup aja lah, enggak, pulang aja kita lagi, nah. Tolonglah, Pak, ya, Pak ya. Ya saya mau luruskan gitu, Pak. Apa, Pak? Bangun ikhlas karena Allah. Kita boleh enggak dapat insentif dunia? Bisa enggak, Pak? Bisa, tapi harus apa, Pak? Buat apanya, Pak? Buat catatan jelasnya, kemudian disetujui oleh semua pengurus, apalagi nanti disetujui oleh siapa? Oleh jamaah, setuju, paham misalnya. Coba Pak kelola masjid bagus-bagus, nanti kan dikelola masjid bagus kan nanti jelas hitung-hitungannya akan jelas, Pak ya, jelas. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini rata-rata masjid itu diurus sama orang dengan cara yang ikhlas, tapi jadi masalah pula di belakangnya. Apa itu, Pak? Karena dia tidak punya pendapatan yang lain, akhirnya menggerogoti, ya kan, itu masalahnya, menggerogoti segala macam kan, jadi malas segala macam kan. Makanya nanti Bapak coba berpikir, kalau memang dia ngurus masjid lillahi ta'ala, maka caranya Bapak-bapak jemaah harus apa? Harus ikhlas untuk berbagi di situ. Untuk siapa? Untuk yang ngurus masjid. Harus berbagi di situ. Malahan kalau bisa, Pak, yang ada di masjid ini kalau bisa kita makmurkan semua mereka. Kenapa, Pak? Karena mereka mau memakmurkan masjid, kemudian memakmurkan hati-hati kita. Kalau mereka tenang, nanti kita juga akan tenang. Enggak, dunia ini tak akan hancur selagi ada yang berzikir kepada Allah. Maka terakhir orang berzikir di mana? Masjid. Untung kita tidak kena bencana banjir. Mungkin karena Bapak banyak sholat di sini. Coba kan banyak sholat, saya kena duluan, mah. Tolonglah, Pak. Ini kan penghalang bala ini. Benar nggak, Pak? Jawablah, benar nggak? Tolonglah, Pak, baik-baik. Udahlah, Pak, capek saya ceramah marah-marah nanti sama saya. Susah juga, Pak, kalau kita tinggal di sini, Pak. Ceramah agak kencang dikit. Tapi kalau agak jauh kita jauh kan, habis kita kencang kita lari aja kan. Tapi itu susahnya mah agak-agak tuh bahasanya, Pak. Apa, Pak? Kalau bahasa Paris tuh, Pak, dia agak-agak. Pintar-pintar ngomongnya, serius. Tapi kalau agak kencang sedikit, mohon maaf nih, Pak. Jadi itu, Pak ya, nggak apa-apa ya. Jadi, Pak, makmurkanlah masjid Allah. Ini adalah rumah Allah. Bapak ini siapa? Kita yang sholat saja, bukan pengurus, sholat di masjid berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau Bapak yang ngurus, berapa pahalanya? Kali jamaah yang datang. Begitu cara ngurus, Pak. Ada yang datang 200. Saya sendiri datang gak ngurus masjid, pahala saya hanya berapa? 27. Bapak yang ngurus, pahalanya kali 200. Jadi berapa? Cepatlah, 2700.
ratus pahala Bapak yang ngurus. Maka Bapak harus sadar dalam hati, oh banyak betul pahala saya. Makanya nanti Pak Iman tuh nanti kaget-kaget di akhir. Wah, banyak betul pahala saya, Allah. Saya sholat sekali kok banyak betul pahalanya. Kau kan ngurus masjid. Gitu. Gitu Pak, makanya ikhlas karena Allah. Kalaupun ada bagiannya tolong dijelaskan. Boleh nggak Pak? Bapak tolong pikirkan para jemaah. Kadang-kadang para jemaah ini kan ini aja, dia kan ngurus masjid ikhlas aja lah ikhlas. Nah orang udah jelas nggak makan disuruh ikhlas, semana pula caranya? Tolong Pak pikirkan baik-baik. Nah itu pula kita sebagai jemaah tolong pikirkan pula. Tak ada dia beras, kayak kita ada marbot tak ada dia beras, tolong Pak antarkan beras. Ini dibiarkan mabot mati 3 hari tak makan. Disuruh azan, ini 3 hari tak makan. Tolong perhatikan tuh. Paham Bapak tuh? Nah, terima kasih lah Pak. Mohon maaf Pak, takut saya kalau kelebihannya. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa Pak Iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah ya Tuhan kami, bulan Ramadan sudah datang kepada kami dan hampir pula 10 hari kami melaksanakan ibadah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan hati kami untuk melaksanakan ibadah ya Allah. Berikanlah dalam hati kami petunjuk bahwa ibadah di bulan Ramadan adalah ibadah yang dilipat gandakan. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan kami sholat, kuatkan kami puasa, zakat, haji, umroh ya Allah, untuk meraih kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah tempat kami. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi masjidina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahu yubarik man haulana. Ya Allah, berkahilah tempat kami, berkahilah masjid kami, berkahilah orang-orang yang mengurus masjid kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah umur kami ya Allah, dan berkahilah apa yang ada di sekeliling kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan dalam hati kami ya Allah bahwa masjid ini adalah rumah-Mu ya Allah. Engkau mencintai orang yang mencintai rumah-Mu ya Allah, maka cintailah orang-orang yang mencintai rumah-Mu ya Allah. Berikan keikhlasan kepada kami ketika kami mengurus rumah-Mu ya Allah. Berikan kami pertolongan ketika kami mengurus rumah-Mu ya Allah. Kuatkanlah amal kami, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma aslih lana dinina allati hiya ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana al-akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah, perbaikilah rezeki kami ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah. Di antara kami ya Allah yang ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihanilah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga ya Allah. Jika seandainya nanti kami yang meninggal dunia
Berikan kami kesempatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan hisab kami, beratkan timbangan kebaikan kami, luluskan kami meniti siratal mustaqim, masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari api neraka. Jadikanlah kuburan kami tempat peristirahatan yang paling indah buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.